kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Oh, oh. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, cukup bagiku. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Oh, aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Jesus, you're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, I will sing your praise. I will shout with joy. Jesus, 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 you're my number one. Truly, deeply, widely, I want to love you. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. I'm not stoppages. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Jesus, you're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus,
pageant. Shalom Voltagers! Wah, walaupun kita ibadah online, tapi aku ngerasain banget nih semangat kalian semua yang menyala-nyala. Nah, tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama aku William. Dan aku Jennifer. Kami ingin kenalan sama kalian juga nih, terutama yang baru pertama kali ibadah Voltage. Buat kalian yang baru ibadah Voltage, kami ucapkan Welcome Home! Supaya kita makin kenal nih Voltagers, aku pengen ajak kalian nih buat join komunitas yang ada di GMS, yaitu Connect Group Kids. Nah, di Connect Group Kids ini kita bisa bertumbuh bareng di dalam Tuhan dan kita bisa saling mendoakan, beraktivitas bareng, intinya banyak banget kegiatan seru lainnya. Jadi, buat kalian yang mau join dan penasaran, langsung aja nih scan QR code yang ada di bawah ya. Oh iya, Voltagers jangan lupa pencet tombol subscribe dan notification biar kalian gak ketinggalan info-info penting. Oke, sebelum ibadah kita mulai, aku pengen info ini Voltagers, bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah. Jadi buat Voltagers yang rindu buat kasih persembahan, boleh banget langsung scan QR code yang ada di bawah ini. Wah, kayaknya udah pada gak sabar nih buat mulai ibadah Voltage. Yuk, buat temen-temen yang udah gak sabar banget, boleh aja langsung shout ready. Ready! Sekali lagi, shout ready. Wah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan kami bisa beribadah Tuhan hari ini. Sungguh Engkau berkati Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah. Dan sorga yang terbuka. Ketika banyak suara berseru yang sama dan banyak tangan bergerak bersama. Gunung-gunung beranjak. Tugas pun selesai. Waktu kita memilih untuk berdiri sebagai rekan, memandang tembus segala perbedaan, sebuah pintu di sorga terbuka lebar. Oleh kasih, kebenaran, dan kepercayaan. Pintu sorga tidak lekas terbuka. Menantikan berlalunya perang di antara kita. Ia rindu dengarkan suara mulia. Suara derap kaki langkah kita bersama. Mari berjalan bukan sebagai aku, tapi kita. Dan membentuk apa yang ada dan yang akan ada. Karena sorga menunggu, gerbang-gerbangnya siap dibuka. Detik
kita bersatu di dalam Dia. Shalom Voltigers! Yang hari ini bersuka kita sama-sama lambaikan tangannya. Show Jesus! Woo! Kita sama-sama puji nama Yesus. Come on!
stay di tempatnya masing-masing. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Di saat kita bisa melompat untuk Tuhan Yesus, kita juga mau melompat saat kita menyembah nama Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Sama-sama siapkan hati ya Voltagers yang paling baik, yang paling mulia. Kita mau menerima keselamatan, kita mau menerima cinta dari Tuhan Yesus. Dengan imanmu sama-sama nyanyikan. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. They've banded, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found, was
Tuhan buat kasih setiamu, buat pengorbananmu. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu.
berdoa ya, mengucap syukur Tuhan, kami tahu kalau Tuhan itu sudah tanggung banyak dosa kami, pelanggaran kami, rasa malu kami, bahkan sakit penyakit kami. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus setiap hidup kami. Kami tahu ini bagian kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang seharusnya mungkin kami lakukan, biarkan hidup kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pakai firman yang ada supaya bisa berbicara dalam hati kami. Tak ada satupun kami yang tidak mengerti. Segala kuasa, segala penghalang yang menghalangi setiap kami untuk mengenal kebenaran firman-Mu hari ini dipatahkan dalam nama Yesus. Hanya ada satu kuasa, itu kuasa Yesus yang akan bertumbuh dalam hati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Apa disclaimer ya, tadi itu very violent. Jangan ditiru, itu sebetulnya adalah perlambangan. Ternyata selama ini tanpa kita sadar, yang namanya tadi shame, and then pride, and then sin, and then shame. Apalagi sakit penyakit, itu semua cara kerjanya dalam hidup kita seperti itu. Mereka itu kita tidak sadar, tapi sebetulnya itu menyakiti hidup kita dan menyakiti hati Tuhan. Jadi kalau Voltagers hari ini tahu judulnya yang dikasih di poster, di CG, and then mungkin kita semua ngeliat di sosial media. Judulnya itu adalah Ku Percaya Mujizat atau Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Tetapi ya betul kalau bicara tentang mujizat, tetapi luar biasanya Tuhan. Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang dikenal, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang apa lagi? Tuhan yang membuat kesembuhan, dari tuli mendengar, dari buta melihat, dari yang lumpuh berjalan, bahkan mati bangkit. Itu kuasa yang ditujukan oleh Tuhan. Tetapi pada awalnya, pada intinya, yang paling utama kenapa Tuhan itu ada dalam hidup kita, mujizat yang terutama itu adalah keselamatan. Katakan keselamatan. Katakan kanan kirinya, keselamatan. Satu mujizat yang terutama yang merupakan tujuan utama Tuhan itu hadir, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk hidupmu dan hidupku. Tujuan Tuhan itu jelas di Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Yang bawa Alkitab buku boleh diangkat Alkitabnya. Yes, I'm very proud of you. Kita semua mau mengasihi firman Tuhan. Ada sih, Kak Teo juga punya tab mungkin atau handphone. Tetapi ayo kita belajar ketika kita itu baca Alkitab. Itu no distraction. Kalau handphone kadang ada notifikasi. Kadang kalau misalnya tab itu rasanya pengen main. Tapi with Bible kita benar-benar bisa terkoneksi dengan Tuhan. We can be focused on God. Jadi ayo mulai punya dan baca Alkitab dari buku. Kita baca sama-sama ya, Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Katakan orang benar. Katakan orang berdosa. Katakan bertobat. Bagaimana caranya seorang itu bisa benar adalah ketika orang itu menyadari bahwa hidup kita tuh penuh dengan dosa. Bukan berarti ketika kayak gini, aku sekarang itu sudah ditebus, yes betul. Tetapi kita itu lupa bahwa dalam sehari-hari kita tuh sangat mungkin loh untuk yang namanya melakukan kesalahan. Jadi bukan berarti kayak sekarang, Kak Teo itu seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Lalu kita itu menjadi orang yang merasa paling benar. Aku tuh gak ada salahnya. Aku tuh gak ada kekurangannya. Gak bisa. Karena Tuhan Yesus itu datang untuk membuat hidup kita menjadi benar. Untuk membuat hidupmu dan hidupku tuh menjadi benar. Caranya adalah dengan kita itu bertobat. Ketika manusia berdosa dan penuh salah serta kejahatan, itu membuat manusia itu terpisah dari Tuhan. Manusia itu daripada awalnya Adam dan Hawa itu sudah melakukan dosa. Iblis itu membuat manusia itu punya rasa penasaran untuk hal-hal yang di luar Tuhan. Kak Teo ulangin. Iblis membuat pada awalnya caranya iblis itu sederhana. Membuat penasaran
untuk segala hal yang datangnya di luar Tuhan. Mungkin kita dari kecil itu belajar, aku sudah Eagle Kids dari All Star Kak Theo. Aku tahu itu, ngomong kotor tuh gak boleh, mencuri itu dosa, hidup harus kudus. Tetapi semakin aku bertambah usianya, aku tuh punya rasa penasaran. Nah, itu adalah cara supaya iblis itu membuat kita terjadi seperti itu. Apa? Terpisah dengan Tuhan. Ketika manusia berdosa dan penuh salah, itu terpisah dari Tuhan, maka ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, Tuhan Yesus rindu memanggil kita jadi orang benar dan kita berbalik arah. Katakan berbalik arah. Kalau misalnya kalian pernah di jalan mungkin naik motor atau sama mama papa naik kendaraan. Ada biasa tuh rambunya gini, biru, Kak Teo lupa cantumkan fotonya. Biru terus ada tandanya melengkung gini loh, tik. Terus ada panahnya, tik. Nah itu. Kita berbalik arah daripada yang tadi berdosa, bertobat dan menjadi benar. Kenapa kok kita itu perlu yang namanya mujizat Tuhan untuk berubah? Believe it or not, itu gak ada satupun yang bisa mengubahkan hati atau cara hidup manusia kalau bukan dibantu oleh Tuhan. Iya Pak, iya. Berapa banyak di antara kita yang dari kecil sampai sekarang masih punya satu pelanggaran yang sama. Dari kecil pemarah sampai besar itu pemarah. Dari kecil suka misalnya mencucu ke papa, mencucu itu apa ya? Masih mencucu dari kecil sampai besar itu rasanya malah semakin kalau mamaku tuh ngomong aku semakin gak suka sama mamaku. Kalau bisa mama tuh jangan cerewet dan lain sebagainya. That's why hanya ada satu jalan untuk kita tuh turn around. Kita berbalik arah, kita itu diubahkan, kita bertobat dan jadi benar. Hanya ada satu jalannya, yaitu adalah Jesus set me free. I believe Jesus set me free. Katakan sama-sama, I believe Jesus set me free. Kita buka sama-sama di Yohanes 5 ayat 1 sampai 17. Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-17. Agak panjang karena itu kita mau baca bergantian ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 17. Yang merasa girls, kita baca duluan. Kan ladies first. Ya, ayat ganjil yang baca perempuan, nanti yang ayat genap yang baca laki-laki. Baca dengan suara yang terbaik ya. Langsung kita baca. Penyembuhan di hari Sabat, 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, lain sudah turun mendahului aku. Ayat 10. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu.
Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ayat 17 kita baca bareng ya, 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Katakan amin. Thank you. Jadi ini tuh cerita tentang ada seorang yang sakit. Coba Kak Teo tanya, berapa lama dia sakit? Tadi itu ayatnya ganjil. Oh girls. Ayo, berapa lama dia sakit? Disebutkan di situ. 38 hari? 38 tahun. Ada penyembuhan yang terjadi untuk orang yang sudah sakit 38 tahun. Katanya batuk 2 bulan aja, itu udah ke dokter 4 kali. Apalagi orang yang sakitnya tuh 38 tahun. Bayangkan, berarti dia tuh sakit banget sampai akhirnya dia tuh lumpuh. Nah, ketika di situ kita melihat orang sakit, di situ dikatakan di ayat yang ketiga, kita lihat sama-sama. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh. Yang menanti-nantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan. Nah, tahu nggak voltagers? Di sini mujizat kesembuhan itu sebetulnya sudah terjadi sebelum Tuhan Yesus itu ada dan menjamah orang yang lumpuh tadi. Tetapi kenapa bisa orang ini menunggu atau terjadilah 38 tahun dia tuh enggak sembuh-sembuh. Ternyata Tuhan itu terus melakukan mujizat kesembuhan dan pemulihan di dalam hidup setiap orang. Tetapi yang menjadi pembedanya adalah bagaimana sikap orang itu ketika dia itu mau disembuhkan. Bagaimana seseorang bisa sembuh, bagaimana seseorang bisa pulih, itu bukan ditentukan hanya Tuhan itu mau apa enggak. Tapi kamu atau saya mau atau enggak? Mujizat kesembuhan itu dikatakan di situ sebab waktu-waktu turun, di dalam bahasa Inggrisnya on certain season. Berarti tidak sekali loh terjadi penyembuhan, tetapi si lumpuh ini tidak bisa sembuh padahal yang lain bisa. Ternyata bukan karena Tuhan itu tidak mau atau Tuhan tidak pilih. Tetapi Tuhan itu menanti pada satu titik, di situ Tuhan harus hadir sendiri dan tanya, maukah engkau sembuh? Katakan, maukah engkau sembuh? Tahu nggak voltagers, yang membedakan kita tuh set free or not, kita dipulihkan atau diselamatkan oleh Tuhan atau tidak, itu bukan Tuhannya. Tuhan itu sudah mutlak mati dan bangkit untuk hidupmu dan hidupku. Yang membedakan adalah perbedaannya haus dan lapar. Hunger and thirst for God before knowledge. Haus dan lapar kepada Tuhan melebihi kita itu kerinduannya. Boleh tolong ditampilkan yang ada versi terjemahannya ya. Oke, sambil dibuat sama multimedia, tolong ditampilkan terjemahannya. Jadi kita itu semua harus tahu bahwa Tuhan itu kasihnya tidak pernah berubah. Tuhannya itu tidak beda. Tuhannya itu bukan pilih-pilih. Kenapa ada orang lain yang benar-benar bisa berubah. Hidupnya itu diubahkan, keluarganya dipulihkan. Dia bisa berubah dari yang suka ngomong kotor menjadi gak ngomong kotor. Dia bisa berubah, berhenti untuk mikir pikiran yang tidak kudus menjadi kudus. Kenapa bisa orang itu seperti itu dan tidak bisa seperti itu? Pembedanya adalah apakah kita tuh haus dan lapar akan Tuhan melebihi pengalaman atau pengetahuan kita. Di situ dikatakan ketika Yesus itu benar-benar ada di hadapannya, di ayat 8 dikatakan seperti ini. Di ayat 7. Ketika Tuhan itu tanya, maukah engkau sembuh? Jawaban orang sakit itu seperti ini. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Garis bawahi, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan. Di situ itu bicara tentang apa? Spiritnya itu tidak ada keinginan untuk lebih lagi diselamatkan oleh Tuhan. Kalau ya voltagers 38 tahun, terus dia bilang gak ada yang nurunkan, gak ada yang bisa bantu aku kalau aku nyampe ketika terjadi mujizat, itu udah selesai, kolamnya udah ndak bergoncang lagi. Tahu ndak?
38 tahun berkali-kali mujizat itu. Sebetulnya dia bisa loh jalan, dia enggak bisa, dia bisa mungkin agak, ngesot dalam waktu yang cukup lama. Sampai mungkin kalau yang ini terlewat masih ada mujizat besok hari. Masih ada mujizat nanti. Tetapi dia meluputkan, karena apa? Dia tuh punya pemikiran, kalau misalnya aku ke sana lama, udah selesai. Kenapa enggak tunggu? Siapa tahu mujizat itu terjadi lagi. Karena itu kita harus hati-hati dengan bagaimana kita tuh meresponi Tuhan. Tuhan kasih kita kepintaran dan pengetahuan. Itu bukanlah penghalang untuk kita kenal Yesus. Tapi justru harusnya itu yang membuat kita itu semakin mengenali. Dengan pengetahuan kita tuh bisa apa? Bisa atur jadwal sekolah kita. Oke, setiap hari Sabtu kita atur kehidupan kita. Kalau Sabtu teman sekolahku ngajak jalan itu enggak bisa. Karena waktuku beribadah. Itu kegunaan pengetahuan dalam kerohanian kita. Tetapi ada orang-orang yang melewatkan Tuhan karena ia berpikir bahwa Tuhan itu melewatkan dia. Dia berpikir kalau dia tuh enggak bisa berubah, atau dia berpikir memang harusnya seperti ini. Memangnya kenapa kalau anak laki-laki suka bicara kasar? Memangnya kenapa kalau misalnya di zaman sekarang kan semua orang juga pacaran? Boleh dong aku yang masih SD ini juga pacaran. Hati-hati voltagers. Ini merupakan gambaran kondisi hati yang keras dan penuh kebebalan. Bagaimana pengetahuan dan pengalaman dari diri sendiri itu menghalangi seseorang mengenal Tuhan. Seringkali kita tuh berpikir Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan tuh baik, enggak ada dosa misalnya gitu. Salah, Tuhan itu tidak merencanakan rencana yang jahat. Tetapi manusialah yang memilih dirinya untuk berdosa. Dia yang memilih ternyata lebih menarik mendengarkan omongan iblis daripada mendengarkan omongan firman Tuhan. Ternyata lebih menarik main daripada sungguh-sungguh mendengarkan firman. Ternyata lebih menarik untuk aku tuh jalan-jalan daripada aku tuh sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Itu pengetahuan kita semua yang mengerjakan. Karena itu Tuhan itu tidak pernah punya maksud untuk tidak menyembuhkan, tidak memulihkan, tidak membuat engkau terlepas dari candu. Tidak membuat engkau terlepas dari ada shame, ada doubt. Ada pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan itu rindu melepaskan, bahkan melepaskan apa? Melepaskan candu. Tetapi pikiran kita tuh bisa bilang kayak gini. Oh sudah sewajarnya. Kalau sudah umurnya SMP itu, memang pikirannya itu bisa jauh lebih kotor. Itu pikiran dunia. Tak pernah ada dalam hatinya Tuhan untuk membuat kita itu jadi najis. Jadi tidak kudus. Ketidakkudusan itu datang hanya bukan dari Tuhan. Tak pernah ada jalan ceritanya. Tuhan itu pengen lewat pikiran kita. Oh ini ada dalam pikiranku. Berarti ini datangnya dari Tuhan. Oh no. Kebenaran dalam pikiran itu hanya tentang kebenaran firman. Tetapi kalau dirimu membuat engkau itu menjauh dari Tuhan. Itu adalah pengetahuan yang jahat yang datangnya bukan daripada Tuhan. Sudah jangan sungguh-sungguh, biasa aja. Emang kamu pendeta? Lebih baik jadi pendeta daripada masuk neraka. Sudah jangan terlalu sungguh-sungguh kalau di sekolah. Jangan begini berdoanya, malu. Memangnya kenapa? Bukankah ketika kita seperti ini itu seperti kayak aku ini percaya Tuhan. Aku haus dan lapar akan Tuhan Yesus. Tapi pengajaran sekarang itu membalik semuanya. Ingat ya voltagers, yang bisa membalikkan kehidupan itu Tuhan Yesus. Tetapi yang bisa menjauhkan kehidupan itu iblis. Iblis bisa buat kita tuh malu untuk mengakui iman kita. Iblis bisa buat kepribadian kita yang baik jadi jahat. Hanya supaya kita tuh jauh dari Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa pemikiran kita yang tadi misalnya, Tuhan tuh ingin kita tuh hidupnya penuh kasih. Tapi pikiran dan dunia tuh ngomong kayak gini, kalau kamu kesepian berarti kamu harus cari pacar. Itu pikiran dan omongan dunia. Tuhan, kalau misalnya engkau kesepian, ingatlah bahwa aku tuh Allah Immanuel. Sekalipun engkau sendirian, aku tuh ada. Nggak selalu kelihatan, tapi ada. Tuhan ingin loh kita itu nggak feel lonely lagi. Tuhan ingin kita tuh punya jati diri yang betul. Apa sih jati diri itu? Kita percaya bahwa aku itu cukup. Aku gak kurang. Walaupun ada orang yang bilang mungkin oh kamu tuh kurang. Secara akademis loh kamu kurang dan lain sebagainya. Bentar ya.
Padahal Tuhan itu rindu memulihkan pikiran kita untuk bisa set free. Pikiran kita bisa set free ketika kita membuka hidup kita kepada Tuhan. Kenapa ada orang yang berubah, kenapa ada orang yang tidak berubah, itu dibedakan. Apakah engkau sungguh-sungguh mau untuk berubah? Atau engkau berkata, hidupku ini cukup. Aku sudah cukupkan ke gereja, sudah cukupkan CG, bahkan sudah cukupkan aku seorang CGL. Tanpa harus memperhatikan, oh ternyata aku tuh masuk ngomong kasar. Ternyata aku itu perilakunya belum jadi berkat. Ternyata aku itu masih suka lawan orang tua. Tuhan tidak pernah membuat kita itu mengingkari firman-Nya. Tidak pernah ada cerita. Kalau firman Tuhan bilang hormati ayah ibumu, cuma ada satu, hormati ayah ibumu. Kalau Tuhan bilang jangan berzina, jangan nonton video porno. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, kalau ada kembalian, tanya ke mama, ini ada kembaliannya 15.000, harus diapakan uang ini? Tuhan tak pernah mengingkari. Jadi kalau ada di pikiran kita yang itu sepertinya ini beda sama yang pernah ku baca firman-Nya, berarti itu datangnya bukan dari Tuhan. Tujuannya supaya engkau dan saya terpisah dari Tuhan Yesus. Jelas. Tetapi tujuan Tuhan itu cuman seperti ini. Maukah engkau sembuh? Tujuan Tuhan cuma satu. Voltager, Tuhan itu rindu kita semua sembuh. Kita semua selamat. Set free from sin and every chain. Dibebaskan dari setiap dosa dan belenggu. Belenggu itu tidak selalu bilang dosa yang terlihat. Bisa jadi apa? Berapa banyak dari kita yang punya kebiasaan tidak bisa diubah dari kecil. Contohnya, apa kebiasaannya yang tidak bisa diubah? Bangun tidur, kemarin kapan hari Kak Mika lucu banget. Kak Tio sampai tanya, emang ada ya orang yang baru bangun langsung makan? Banyak loh. Ternyata chain itu juga berbicara perilaku kita yang belum benar. Tuhan rindu dan sayang terhadap setiap kita. Buktinya apa? Kalau Tuhan rindu, kalau Tuhan sayang, kenapa ada dosa? Tetapi sekarang I speak to your mind and your knowledge. Let me prove something to you. Kalau Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak perlu serela itu untuk mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Tidak perlu. Kalau ada obat lain untuk bisa menebus dosamu, menebus kesalahanmu, menebus setiap apapun yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, maka tidak harus sampai sana. Tapi kalau misalnya I want to speak to your knowledge, high voltagers, yang bisa membuat dan mengubahkan itu cuman satu, darahnya Tuhan Yesus, cuman salibnya. Memang enggak masuk akal. Apa namanya, ada satu lagu tadi itu kita nyanyikan hanya chorus atau refnya yang itu loh. Percaya mujizat, tadi main apa? Seberapa? Percaya mujizat terjadi, itu seberapa? Coba. Terjadi kuasamu nyata di sini. Nah di awalnya lagu itu Voltagers, nanti ya kalau voltage di rumah coba dengan lagu ini. How sweet the song. Dia tuh bilang kayak gini. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Dikatakan di lagu itu kayak gini, syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Jangan dibalik kegunaan akal budi kita. Jangan malah kayak gini, emang mungkin ada kayak gitu. Itu juga akal budi. Tetapi akal budi yang datangnya dari Tuhan, itu bisa yang kayak tadi itu. Tak terjangkau akal budiku, kau yang mulia, yang jadi. Terima kasih kau telah bersedia. Itu knowledge yang datangnya daripada Tuhan. Kau yang mulia rela jadi hina, terima kasih engkau telah bersedia. Itu baru pengetahuan yang datang daripada Tuhan. Tapi kalau pengetahuanmu bilang, mana mungkin ada kejadian itu 2000 tahun yang lalu. Hey, that's not coming from the God. It's coming from the devil. Bisa lihat ya, kegunaan pengetahuan itu ternyata sekuat itu loh. Karena itu Voltagers, banyak orang itu punya pikiran cukup mengenal saja. Aku kan sudah cukup, sudah dari kecil aku tuh ke gereja, apa yang kurang?
Pembedanya itu cuman apakah engkau haus dan lapar akan Tuhan. Don't let your knowledge of God outplace your hunger for God. Apa maksudnya? Bisa tolong tampilkan? Bisa stay on me? Don't let your knowledge of God outpace your hunger for God. Jangan biarkan pemikiran kita, terus apa lagi? Pengetahuan kita, akal budi kita melebihi rasa kita tuh pengen bertumbuh dengan Tuhan Yesus. Berapa waktu yang lalu katanya pertemuan dengan beberapa leader, katanya tuh bilang, memangnya kenapa kalau cara kita beribadah tuh angkat tangan memuji Tuhan, bukankah itu Alkitabiah? Bukankah tembok Yeriko itu runtuh dengan sorak-sorak? Memangnya kenapa kalau suara kita lebih nyaring kalau nyanyi? Tapi katanya temanku, Kak Theo, kalau ibadah itu harusnya tuh yang kecil. Bukankah itu semua datang dari firman? Kita harus bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Jangan malu, do not be ashamed for your faith. Tapi tunjukkan bahwa aku ini memang ikut Tuhan. Aku haus dan lapar akan Tuhan. Tapi beda sama si lumpuh ini. Bahkan Tuhan di depannya, voltagers. Jika engkau tak buka hatimu, dikatakan di sini, bahkan Tuhan di depannya dan bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya, tidak ada orang yang menurunkan aku. Dia sendiri bilang, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Pembedanya cuma, maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau melepaskan setiap candu itu? Setiap ikatan itu, setiap pahit di dalam hatimu. Don't let your knowledge outplace your hunger for God. Jangan biarkan pikiran dan pengetahuan melebihi rasa kita tuh ingin dan haus akan Tuhan. Kita lanjut ya. Yohanes 5 yang tadi ayat 8 sampai 13 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh ini, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Nah ini lucunya. Di ayat 11 dikatakan seperti ini. Akan tetapi ia menjawab mereka. Si lumpuh tadi jawab kayak gini. Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka bertanyalah kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bukankah tadi dia bilang, Tuhan tidak ada orang yang menurunkannya. He knew. Dia tahu tentang Tuhan. Dia kenal loh Tuhan itu apa. Dan gak mungkin voltagers kalau Tuhan Yesus datang di sebuah tempat, Tuhan Yesus itu pasti rame. Banyak orang yang mengikut dia. Jadi ketika tadi si orang sakit ini bilang, orang yang telah menyembuhkan aku. Bukankah tadi dia bilang itu Tuhan. Dia tahu dan benar, dia kenal kebenaran. Orang sakit ini dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tahu kalau itu Tuhan. Berapa banyak di antara kita sudah tahu tentang firman. Sudah tahu Tuhan Yesus. Tetapi tak ada perubahan dalam hidupnya. Itu karena kita menyangkali apa yang kita tahu. Itu karena kita compromise. Ketika mungkin dihadapkan saat itu mungkin ya. Orang itu berhadapan dengan orang lain lalu bilang, wah aku gak tahu deh itu siapa. Bukankah tadi ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, kau bilang Tuhan. Tapi sekarang kenapa si sakit ini bilang orang yang telah menyembuhkan aku. Kenapa di masa kita tuh berhadapan dengan dunia, kita justru jadi orang-orang yang seperti tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Bukankah kita sudah pernah mendengar kalau Tuhan Yesus itu menyelamatkan? Siapa di tempat ini yang sudah lebih dari satu kali mendengar bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan hidupku? Angkat tangan. Yang lebih tinggi lagi, sudah lebih dari satu kali. Coba dilihat kanan kirinya. Belum dengar. Kalau gitu hari ini mendengar. Boleh turunkan tangannya? Banyak di antara kita yang sudah berkali-kali dengar bahwa kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar, kita harus berhenti dari candu pornografi, kita tidak boleh coba-coba vape, kita jangan pacaran sebelum waktunya, kita harus hormat dengan orang tua. Bukankah banyak di antara kita yang sudah mendengar berkali-kali, bahkan kita sudah tahu harusnya melakukan itu. Tetapi bagaimana bisa kita tetap tidak melakukan? Karena kita itu memilih untuk tidak lari dari kesalahan. Tapi di situ dikatakan di ayat 9 tadi yang kita baca. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Cuma jalan.
Baru ketika yang kedua kali dia ketemu lagi sama Tuhan Yesus di ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya dia. Hei, tadi lupa ya kalau itu Tuhan Yesus. Di kesempatan kedua barulah si orang sakit ini sadar, oh iya itu Tuhan. Aku harus ceritakan. Kenapa kita itu bisa tidak set free di dalam Tuhan? Kenapa mungkin kita tetap bisa sama aja? Tahun lalu itu kita berdoa untuk disembuhkan. Tahun lalu kita dibebaskan dari sakit penyakit. Tahun lalu kita dibebaskan dari trauma. Tahun ini juga belum dibebaskan dari trauma. Kenapa itu bisa mengulang? Karena kita belum lari dari kesalahan kita. We need to run, katakan run. Kita harus lari dari kesalahan dan menolak kompromi. Run from the wrong, refuse to compromise. Bahkan Tuhan bilang di situ jangan berbuat dosa lagi. Padahal kalau Voltagers baca dengan baik, di situ dibilang tidak dijelaskan dengan detail apa sebenarnya dosanya. Tetapi dosa yang membuat dia itu diingatkan Tuhan, kamu jangan berbuat dosa lagi. Tahu gak apa? Dia menolak pengenalan akan Tuhan. Berubah-ubah hatinya. Tadi bilang Tuhan. Ketika berhadapan sama orang lain seperti tidak kenal Tuhan. Kalau ketemu Tuhan lagi, berubah lagi. Makanya Tuhan itu tahu. Kamu jangan berbuat dosa lagi ya. Tahu gak Voltagers? Dosa yang akarnya dari pengetahuan itu adalah penolakan pengenalan akan firman Tuhan. Kita mungkin tidak melakukan salah, tapi kita tuh punya prinsip kayak gini. Udah jadi orang baik aja cukup, gak usah terlalu gimana sama Tuhan. Kita menolak kalau kita ini ditebus dengan cara apa? Kita tidak mau ngakuin. Kita mau hidup yang biasa-biasa aja. Penolakan akan Tuhan dan kebenarannya itu merupakan sebuah dosa voltage. Di Matius 5 ayat 20 dikatakan seperti ini, boleh tolong ditampilkan? Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya gimana? Kita yang sudah diselamatkan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tidak boleh menyepelekan bagaimana cara kita hidup dibanding orang-orang di luar sana. Berarti di luar sana orang bisa baik. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak terima keselamatan kalau seperti itu? Yang membedakan kita adalah kita tuh sudah diselamatkan, tidak hanya diselamatkan, tetapi kita itu hidupnya lebih benar daripada orang yang tidak diselamatkan. Kalau di 10 hukum Taurat dikatakan jangan ada Allah lain. Tetapi ketika Yesus itu hadir dan menggenapi hukum Taurat, Tuhan itu tidak cuma bilang kamu jangan ada Allah lain, tapi hiduplah sungguh-sungguh denganku. Hidup keagamaanmu tidak lebih benar itu berkata apa? Engkau harus menjaga kebenaran. Run from the sin, high voltagers. Lari. Kalau hari ini ada orang yang ngajakin kamu untuk nonton video porno, leave him. Kalau ada temenmu yang ngajak untuk nongkrong, coba ini rasanya pineapple. Rasanya tuh cotton candy. Tinggalkan itu semua. Run for your life. Kayak main game kan, kita harus lari. Tidak hanya sekedar itu ada di depan dibiarin aja. Larilah dari dosa dan pelanggaran. Karena itu cara untuk kita tuh menjaga hidup kita benar. Bahkan bukan hanya Allah lain, jangan berhenti kita jadi orang percaya saja. Tapi hiduplah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lari dari dosa, refuse untuk kompromi. Jangan mau untuk kompromi itu kayak gini loh voltage. Kita itu seperti menyelimuri, menutupi pelanggaran. Seperti itu adalah sebuah kebenaran. Apa contohnya? Bohong ini baik. Supaya kita itu dilindungi. Supaya kita tidak dimarahin papa mama. Oh, that's a sin. You double your sin with more sin. Gak usah pacaran, HTS aja. Kalau chat sampai malam. Gak ada loh voltagers yang chat sampai malam. KTU udah makan. Gak pernah KTU di chat seperti itu. Berarti itu datanya bukan dari Tuhan. Bukan dosa sih.
Aku nggak kasar kok ke papa mama. Tapi kalau papa mama ngomong, ini tap. Ya papa mama ngomong aja, aku dengar kok. It's not a sin, tapi it's compromising to the sin. Jadi run from sin, refuse to compromise, voltagers. Di Galatia 5 ayat 13 dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama ya, boleh tolong ditampilkan? 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tahu gak voltagers? Di dalam kesalahan kita tahu loh kalau kita tuh salah. Kenapa Kak Teo bisa bilang kayak gini? Berapa banyak di antaramu yang ketika menonton atau tidak sengaja nonton hal yang tidak benar, itu menghapus historimu di dalam handphonemu? Bukankah engkau tahu itu salah? Berapa banyak di antaramu ketika engkau membuat kesalahan, engkau menutupi dengan kebohongan? Berarti engkau tahu kalau itu salah. Refuse yourself to compromise to anything, voltagers. Kak Teo juga punya sosial media. Seringkali keluar di sosial media Kak Teo tanpa diminta dan tanpa dicari. Bisa kok, not interest bisa, di blog websitenya bisa. Betul kan? Keinginan untuk Tuhan itu yang menentukan kita sendiri. I know and we know kapan sebenarnya yang kita lakukan itu salah. Nggak ada di antara kita. Kenapa kok kita tahu? Karena kita itu dari Adam dan Hawa. Mereka adalah pencetus dosa pertama. Karena itu di dalam hatimu dan hatiku itu tahu kapan itu dosa, kapan itu salah. Tapi Tuhan itu tanya sekali lagi, maukah engkau untuk sembuh? Maukah engkau sembuh? Sembuh dari pelanggaran, sembuh dari ikatan, sembuh dari merasa malu. Mungkin bukan yang gimana-gimana, tapi aku tuh minder sekali Kak Teo. Run for your life, voltagers. Hidupmu dan hidupku sudah dimerdekakan. Di Galatia 5 tadi dibilang dipanggil untuk merdeka. Janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. I speak to you, high volunteers. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 9, betul ya? Value and culture di tanggal 9. Tetapi bahkan pelayan pun tak bisa menutupi dosa dan pelanggaran. Jangan tutupi dosa dan pelanggaran untuk hidup baik. Tapi hiduplah dengan benar, lari dari dosa dan pelanggaran. Dan tolaklah setiap kompromi dalam bentuk apapun. Engkau dan saya itu boleh berteman dengan siapapun. Tetapi di dalam hidup, ketika kamu mulai ngomong yang enggak, I will not going to join you. Ketika kamu ngasih lihat aku sesuatu yang enggak benar, sorry, we're not on the same boat. Kita enggak sama ini. Kalau kamu larang, aku berdoa, sorry, berarti kita ini berbeda cara hidupnya. I want to pray. I want to worship God. I want to live my life in rightness. Di dalam kebenaran, in rightness. Kalau hari ini voltagers di dalam hatimu tuh tahu, jangan double your sin dengan menghapus semuanya itu. Larilah kepada Tuhan. Tuhan sorry, I am so sorry. Bantu aku untuk keluar. Ketika engkau hapus itu engkau sedang I will double the sin. Padahal Tuhan itu mau menyembuhkan, mau memulihkan. Toh Tuhan mati dan hidup, bangkit itu untuk menebus orang yang berdosa seperti kita. Karena itu run for your life and run to Jesus. Katakan kanan kirinya, run to Jesus. Yang terakhir. Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan menolong dan Tuhan melepaskan belenggu dosa. Tuhan itu tidak hanya menyembuhkan. Kalau Tuhan sembuhkan, di situ dikatakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Maksudnya apa? Tuhan itu kasih tahu, upah dari dosa itu tak ada baiknya untuk hidupmu. Satu momen Kak Teo juga pernah hidup dalam dosa ketika Kak Teo SMP. Kak Teo bicara kasar gitu ya. Cursing in school. Lalu suatu ketika Kak Teo itu mau join ekskul. Mau join ekskul di sekolah Kak Teo. Wawancara kan, interview, mau join ekskul gini-gini. Nah karena dosa itu sepertinya sudah terbiasa, ketika kaget Kak Teo itu ngomong kasar.
Nah, kayak gitu. Kasar, tahu nggak? Pemimpinnya harus bilang gini, kasar banget. Kok bisa ya? Gimana mau, intinya dia bilang gini, gimana mau kerja sama orang kalau ngomongnya kayak gitu. Itu langsung kayak mateng. Langsung ketika interview itu gagal Kak Teo. Betul-betul gagal. Kasar banget, dia langsung kayak gitu, kaget. Padahal Kak Teo itu enggak sengaja. Ya karena terbiasa. Hidup di dalam dosa itu membuat kita tuh terbiasa. Tetapi satu-satunya cara kita tuh harus pergi. Tuhan tuh mau menyembuhkan, Tuhan tuh mau tolong. Enggak peduli engkau tuh pemimpin, enggak peduli engkau tuh sudah kenal Tuhan. Pembedanya cuma satu, maukah engkau itu lebih lagi kepada Tuhan. Kalau hari ini sudah betul hidupnya sudah benar, enggak ada kesalahan, enggak ada dosa. Ke orang tua sopan mungkin dan lain sebagainya. Berarti kita mungkin harus lebih hidup lagi kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar benar tapi haus dan lapar akan Tuhan Yesus. God heals, God helps, God break the chain. Maukah kita hidup untuk benar-benar diubahkan, dilepaskan dari hal yang mungkin cuman engkau dan Tuhan yang tahu. Bahkan engkau sudah hapus historinya, engkau sudah hapus track recordnya tuh udah gak ada. Tapi tak pernah ada yang tahu sampai hari ini itu masih membelenggu, masih jadi chain dalam hidupmu. Mungkin kita berpikir itu bukan dosa, tetapi kalau aku sudah main game, aku gak bisa diganggu orang lain. Kalau aku sudah yang namanya itu marah, semua orang harus terima apa yang kulakukan. Kalau aku tuh sedih, benar-benar harus yang sampai bisa melawan orang tua, bisa apa lagi? Bisa pukul temannya. Lalu ketika kita berteman melakukan hal-hal yang tidak benar dengan teman kita, cara ngomong kita tidak kudus. Cara pikir kita itu salah. Mungkin tidak ada yang tahu. Dari SD sampai SMP aku tetap biasa-biasa aja sama Tuhan. I have no hunger in Christ. Sudah betul kok hidupku, apa yang salah? Sudah ke gereja, sudah CG, bahkan jadi CGL. Bahkan jadi caspon. Kak Teo senang sebetulnya. Caspon sekarang tuh bangga loh. Aku caspon. It's a good thing. I'm really proud of you. Tetapi itu semua tak bisa menggantikan kebebasan yang datang daripada Tuhan. Dari kecil aku tuh belum berubah. Udah 3 tahun benci sama papa mamaku. Belum bisa maafkan. Aku masih merasa papa mamaku lebih sayang adik daripada aku. Aku udah 2 tahun. Belum bisa menerima kehilangan yang aku alami. Aku sudah dari kecil terbiasa, kayak tadi Kak Teo cerita, itu sudah kayak mendarah daging gitu loh. Kalau keluar itu enggak sengaja kotor. Mau berhenti gimana caranya? Berhentilah dan lari dari sana. Caranya cuma itu. Aku baru tadi sebelum berangkat voltage, scroll sosial media dan lihat yang enggak kudus. Aku dicoba sama temanku vaping. Now rasanya aku pengen lebih. Tapi biarkan hari ini Tuhan mau melepaskan segala belenggu. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Yang terlepas di surga akan terlepas juga di bumi. Tuhan punya satu pertanyaan dalam hidupmu dan hidupku, Voltagers. Sama seperti Tuhan tanya kepada orang yang sudah 38 tahun tidak berubah. Tidak mengenal Yesus itu. Maukah engkau sembuh? Amin. Tampilkan 3 poinnya. Hunger and thirst for God before knowledge. Rasa lapar dan haus akan Tuhan. Itu sebelum pengetahuan. Jangan ada yang menghalangi keinginanmu untuk terus dipakai Tuhan. Jangan ada yang menghalangi keinginanmu untuk terus mengenal Tuhan Yesus. Kalau di sekolah udah gak ada yang berdoa dengan benar, berdoalah. Kalau di sekolah sudah ajarin yang biasa-biasa aja. Toh jam ibadah ada banyak. Jangan sampai pikiran itu menghalangi keinginan. Aku mau Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Aku mau hidup yang benar. Hunger and thirst for Christ itu tidak boleh dihalangi oleh pengetahuan. Apalagi, run from the wrong, refuse to compromise. Lari dari kesalahan, lari. Jangan mencoba, itu ada di depan lalu dicoba. Run. Lari, Voltagers. Jangan mau diajak untuk kompromi. Darahnya Tuhan Yesus terlalu mahal untuk kita kompromi. Terlalu tidak masuk akal. Tuhan itu mau mengganti kesalahanku dan kesalahanmu untuk mati di kayu salib.
God heals, God helps, God break the chains. Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau membebaskan. Dan Tuhan mau bantu hidupmu. Pertanyaannya Voltagers, maukah engkau sembuh? Mari bangkit berdiri. Oraba syakaraba yaraba yaraba yaraba. Tidak perlu lihat teman kanan kiri sekalipun, datang sama saudara sekalipun, datang sama bestie sekalipun. Tapi hari ini aku mau lari kepada Yesus. Aku mau tinggalkan setiap pelanggaran. Aku mau hidup yang lebih baik. Aku mau dalam kebenaran. Aku mau rindu Tuhan Yesus lebih lagi. Sudah baik, sekarang waktunya aku untuk lari kepada Tuhan. Ora basyara bara 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 bara. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Ora basyakara bara 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 bara. Setiap kita itu Tuhan sayang. Kalaupun hari ini firman ini hadir, bukan untuk judge your life, tapi Tuhan itu mau tanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh dari ketidakkudusan? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh dari kesepianmu? Maukah engkau sembuh dari setiap candu yang ada dalam hidupmu? Maukah engkau sembuh dari keinginanmu untuk tidak sopan? Maukah engkau sembuh dari perkara-perkara yang salah? Maukah engkau sembuh dari kemalasan? Maukah engkau sembuh? Ora basyara bara 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 bara. Kira baba 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 baba. I speak healing in Jesus name. I speak healing in Jesus name. Oh, sangka sejak dulu kau menuntun hidupku. Mari haus dan lapar akan Tuhan Yesus. Kira baba 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 baba. Selama ini kau menanti ku akui semua dosaku, ku lepaskan. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Angkat kedua tanganmu. Syara bara 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 bara. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti ku akui. God heals, God helps, God breaks every chain. Kehendakku biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau rajaku. Mari nyatakan, aku sangka tak ada orang yang sempurna di dunia ini, Voltagers. Me, myself, berkali-kali untuk maju, bertobat, mungkin jatuh lagi. Mungkin kalau maju lagi itu sudah di titik malu, sudah terlalu besar. Atau mungkin terlalu bingung, tapi itu aku tahu aku yang salah. Aku sering hapus history chat yang tidak benar. Di pikiranku ini kayaknya ada yang salah, Kak Theo. Aku kok bisa pikir yang tidak kudus ya. Cara ngomongku ini ada yang salah. Masa aku kalau ngomong auto, ngomong kata kotor? Cara hidupku ada yang salah. Kalau ngomongin Tuhan Yesus, aku tuh gak yang pengen banget. Rasanya pengen ketawa, pengen menolak, ada penolakan di dalam hatiku. Tapi Tuhan cuma punya satu pertanyaan. Maukah engkau sembuh, kata Tuhan. God heals, God helps, and God will break every chain. Setiap engkau
yang mau. Aku mau untuk sembuh. Aku mau hidup yang benar. Susah, tapi aku mau. Mungkin aku bisa salah lagi, tapi ini waktunya. Aku untuk benar-benar kembali kepada Tuhan. Dan peduli seberapa lama aku sudah ikut Tuhan Yesus, tapi aku masih sering salah. Aku masih harus mengenal Tuhan Yesus lebih. Bahkan aku sudah lama terikat ini, tidak ada yang tahu. Sudah lama merasa kesepian, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya aku dan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan tahu dan Tuhan mau. He will heal you. He will help you. And He will break every chain. Siapa engkau yang berkata, aku mau sembuh. Aku mau sembuh. Maukah engkau sembuh dan bilang, aku mau sembuh. Marilah maju ke depan. Tuhan menanti. Tuhan menanti. Run. Run to Jesus. Run to Jesus. Keluar dari kursimu. Run to Jesus. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. God heals. God heals. God break every chain. Syara bara 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 bara. Kira pa 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 pa. Kipa bara 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 bara. Ku sadari selama ini kau menanti. Masih banyak tempat. Jika itu engkau orangnya, run, run to Jesus, run to Jesus. Yang bara 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 bara. Mari angkat kedua tanganmu, mari angkat kedua tanganmu. Bisa bantu doakan, bisa doakan setiap anak-anak. Kira papa 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 papa. Break every chain. Dipatahkan setiap penolakan akan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Dipatahkan setiap penolakan akan Tuhan Yesus. Oh, let free this generation. Kira papa 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 papa. Kau menanti. Sejak dulu, kira setiap kecanduan dalam bentuk apapun dipatahkan dalam nama Yesus. Tinggalkan generasi ini, tinggalkan generasi ini di dalam nama Yesus. Tetap doakan, tetap dalam hadirat Tuhan, bisa tetap nyanyikan lagu ini. Sejak dulu Kami mau berdoa spesifik untuk engkau yang pernah punya pikiran dan belum pernah didoakan. Engkau ingin untuk bunuh diri. Nggak usah tambah maju. Kalau sudah di depan, bisa taruh tanganmu di tempatmu. Taruh tanganmu di dada, di tempatmu saja berdiri. Jika itu engkau, aku pengen pergi dari dunia ini. I want to suicide. Kalau engkau masih di kursi pun, taruh tanganmu di dada. I specifically, aku usir setiap roh bunuh diri itu di dalam nama Yesus. Tinggalkan generasi ini, tinggalkan generasi ini, tinggalkan generasi ini. I speak healing in Jesus Christ. Be healed. Biarkan dalam hati mereka sekarang dipenuhi oleh kuasa dari Roh Kudus. Kuasa dari Roh Kudus. Di
this generation. Kira papa 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 papa. Shara bara 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 bara. Kira bara ra 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 ra. Kira papa papa papa. Aku merebut mereka dari maut di dalam nama Yesus. Kira papa 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 papa. Ora baik shara ra 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 ra. Semua dosaku ku lepas. I am precious. Jesus love me. Jesus love me. Jesus love me. Nyatamu Yesusku. Mari angkat kedua tanganmu. Setiap engkau yang percaya, I've been set free. Katakan, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kehendakku berseru nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Berseru nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Berseru nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Haleluya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan, kami ucap syukur kalau nanti setelah ini mungkin kami masih belum lega, kami perlu untuk cerita benar-benar apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami perlu untuk waktu didoakan lebih lagi sepulang ibadah ini. Kami mau Tuhan Yesus cari para pendoa, para leader untuk mendoakan hidup kami. Kami mau terbuka. We want to be set free. We want to get help. Sampai setiap belenggu itu dipatahkan dalam hidup kami. Kami percaya dan kami terima bahwa setiap kami sudah menjadi sembuh. I've been set free di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan kembali ke tempat duduknya dan siapkan perjamuan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bisa persiapkan perjamuan kita. Oke, kita siapkan perjamuan kita. Kami percaya kami sudah dimenangkan, kami sudah bebas. Kami tahu Tuhan sudah menanti kami dan ini waktunya kami untuk benar-benar hidup dalam kebenaran. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Aku darah dagingmu, Kau angkatku jadi anakmu, anugerah yang ku terima buatku terima.
di luar pikiran setiap perbuatanmu. Kami percaya dan kami mau makan dengan iman yang penuh kepadamu ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Di dalam kebenaran kami mau hidup dan mengikut-Mu sampai selama-lamanya. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum dan tahu bahwa Tuhan itu mengasihi. Tuhan akan bantu kita untuk hidup dengan kebenaran. Dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Ora basyara bara 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 bara. Kami dikasihi oleh-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan beserta. Oh, mari sekali lagi sama-sama nyatakan. Aku darah daging-Mu. Kau angkatku jadi anak-Mu. Yes, anugerah yang ku terima membuatku sudah terima kemenangan dan kebebasan dari Tuhan. I am healed. Mari maju ke depan. Kita merdeka bersama dengan Tuhan. Let's set free in the name of Jesus. Siapa yang bersemangat untuk memuji nama Yesus lebih lagi? Sama-sama lambaikan tangannya. Shout Jesus. Jesus. I was drowned in the ocean. I was completely lost, no direction. I was blind and I was broken before I met you. Losing faith on your patience. My soul was beating down by temptation. I was blind and I was broken before I met you.
Mohon maaf, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah terima kebebasan. Minggu depan kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Gak apa-apa ya, katakan kanan kirinya, I've been set free. Di sini aja karena semuanya di depan. Nanti setelah ini bisa, kembali aja karena mau berdoa untuk persembahan. Silakan kembali, tetap bangkit berdiri. I'm so sorry. Next week, oke. Katanya ada berapa pengumuman? Gak apa-apa, sambil jalan, sambil katanya umumkan. Buat setiap, susah kayaknya untuk mencari yang CG di mana. Katanya mau tanya siapa yang belum, yang belum, gini aja, yang sudah CG, duduk. Yang sudah CG sungguhan lo ya, sudah CG. Yang sudah join CG, duduk. Nah, kita mau sama-sama lihat teman-teman kita yang belum join CG, it's okay. Kita mau sama-sama aja untuk datang ke CG dan kalian juga boleh bangkit berdiri lagi. Adakah di tempat ini yang baru pertama kali hadir? Bisa angkat tangan yang tinggi? Ada yang baru pertama kali hadir? Oke. Ada? Sungguhan. Oke. Katakan kanan kirinya, welcome home. Hari ini dan minggu depan akan diadakan baptisan untuk setiap kalian yang udah berusia 12 tahun. Jadi kalau mau baptis di hari ini bisa hubungi papa mama. Nanti sudah ada tim baptisan yang menyediakan. Misalnya enggak bawa pakaian, Kak Teo enggak apa-apa. Ada pakaian kering untuk kalian tenang, pulang pasti tetap kering. Formnya juga udah disiapkan. Jadi kalau mau baptis di hari ini bisa langsung hubungi papa mama. Ketika dijemput kita akan layani setiap baptisan yang ada. Dan jangan lupa yang sudah melayani boleh angkat tangannya. Hari Kamis 12 Maret akan ada GMS Value and Culture untuk April 9 April akan ada GMS Value and Culture untuk setiap kita bisa mengenal bagaimana kita itu di dalam GMS ini melayani dan bagaimana kita melayani dengan lebih lagi. Mari persiapkan setiap persembahan, kita angkat di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan mengucap syukur karena kami sudah dibebaskan. Kami percaya Tuhan hadir dan mengasihi setiap hidup kami. Ini waktunya kami untuk memberi persembahan. Kiranya persembahan ini dapat Tuhan pakai untuk semakin banyak orang yang mengenal Kristus lewat gereja ini. Pakai Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Setiap anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kau sudah dimenangkan, dimerdekakan. Pulanglah dan bawalah setiap berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap lingkungan, pertemanan, dijagai setiap langkahmu, apapun yang kau lakukan. Ada perlindungan dari Tuhan Yesus untuk membantu dan membuat setiap engkau hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Diberkatilah studimu, diberkatilah apapun yang kau lakukan. Ada penyertaan Tuhan di sana. Jadilah anak yang menjadi terang. Be blessed to everyone near you. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat yang terbaik, sama-sama katakan amin. See you next week. God bless you. Ibadah telah selesai nih Voltagers. Aku berharap Voltager terberkati dengan ibadah hari ini. Oh ya, jangan lupa Voltagers, kita ada ibadah Voltage yang berlokasi di KMS Malang Barat setiap hari Sabtu pada jam 3 sore. Selain itu, GMS Jatim 2 saat ini juga memiliki gereja yang berlokasi di Malang Utara dan kota-kota sekitarnya, yaitu Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung. Jangan lupa ajak saudara, keluarga, dan teman-teman kalian untuk datang ibadah di GMS terdekat ya. Bagi teman-teman Voltage yang belum tergabung dalam Connect Group, yaitu kelompok kecil dari GMS, yuk kalian bisa join dan men-scan QR Code yang ada di bawah ini ya. Aku juga pengen info ini Voltagers bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah. Jadi Voltagers yang rindu memberikan persembahan boleh banget ya langsung scan QR Code yang ada di bawah ya. Oh ya, supaya Voltagers tidak ketinggalan, yuk klik tombol subscribe dan lonceng untuk update-update terbaru tentang ibadah-ibadah Voltage Jatim 2.
Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.